Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini Dhaka adalah sebutan untuk area permukiman atau kawasan yang dihuni oleh banyak warga negara asing, terutama warga Bangladesh. Komunitas Bangladesh berkembang pesat di Malaysia. Dari mulai suka mengatakan Malaydesh, Malaysia, Bangladesh, kenapa sih kita ini suka sekali mengatakan perkataan yang tidak sepantasnya? Ujung-ujungnya jadi perselisihan di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk edukasi dan informasi supaya kita ini tidak termakan dengan berita-berita hoax yang sering bertebaran di media sosial. Apalagi sedikit-sedikit dikaitkan dengan negara tetangga kita. Padahal di Malaysia warganya ini sibuk bekerja. Tapi kenapa segelintir YouTuber kita dari Indonesia suka sekali membuat video yang seolah-olah selalu dikaitkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Bahkan sampai menyangkut ke warga negara Bangladesh yang dimana mereka mencari nafkah di Malaysia. Sama juga seperti TKI yang bekerja di Malaysia. Tapi anehnya kenapa Malaysia selalu diberitakan seperti ini? Netizen geram, Malaysia lebih lindungi pekerja Bangladesh. Orang Indonesia dikeroyok 30 orang Bangladesh. Fitnah apalagi yang kau tebarkan? Padahal pelakunya itu ditahan. Orang Indonesia nggak ditahan. Kenapa sih netizen segelintir YouTuber orang Indonesia selalu membuat fitnah dengan negara tetangga kita, yang dimana berita tersebut tidak fakta? Dan media Indonesia pun juga sudah memberitakan, lihat, 9 orang Bangladesh ditahan. Di Malaysia undang-undangnya itu tegas sahabatku semua. Siapa yang salah pasti akan ditahan. Jangan sesuka hati buat video fitnah dengan negara tetangga kita. Kata siapa, ya kan? Pekerja Bangla dilindungi. Enggak kok. Mereka salah tetap ditahan. Tapi kenapa segelintir YouTuber Indonesia yang tidak tahu perkara ini suka sekali lah membuat video fitnah dengan negara tetangga kita? Bahkan kadang-kadang sampai-sampai tidak kenal, ya kan, dengan sesama bangsa sendiri. Sebab itu hari ada orang Indonesia yang bercakap menggunakan bahasa Melayu tentang informasi kerja di Indonesia, dituduh pula orang Malaysia. Hal ini memang sangat menyedihkan ya sahabat-sahabatku semua. Lagi-lagi Malaysia jadi korban fitnah. Dan inilah penjelasan daripada sahabat kita yang ada di Malaysia soal isu pergaduhan yang terjadi antara pekerja Indonesia dan juga pekerja dari Bangladesh. Ini pelaku dari Bangladesh sudah ditahan ya, 9 orang. Jangan memande-mande buat berita fitnah. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Aku ada tengok satu video baru-baru ni ya. Pergaduhan di antara warga Bangladesh dengan warga Indonesia dekat satu tapak projek. Seorang warga Indonesia dikeroyok ramai-ramai oleh warga Bangladesh. Kepada warga Bangladesh dengan warga Indonesia, korang dengarlah sini baik-baik, aku nak bagi nasihat. Korang datang kerja dekat Malaysia, kerjalah baik-baik. Korang datang daripada kampung kan, nak mencari rezeki, nak bekerja kan. Jadi bila dah bekerja, dah dapat kerja dekat dalam Malaysia ni, buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah nak bergaduh, tak payahlah cari masalah. Betul tak ya? Undang-undang penguatkuasaan dekat Malaysia ni tak macam negara Bangladesh dengan negara Indonesia. Korang agak ketat ya. Bila korang bergaduh, bila korang buat masalah, bila korang kena tangkap, korang juga yang akan susah kan. Korang datang dekat Malaysia ni, korang nak cari rezeki, korang nak kumpul duit, korang nak kumpul harta. Mungkin korang nak beli rumah, nak buat rumah ya, nak beli tanah dekat kampung. Jadi bila dah kena tangkap atas alasan buat hal bergaduh dekat Malaysia, siapa yang susah? Korang juga. Cita-cita hilang, habis. Angan-angan yang selama ni nak kumpul harta dekat kampung, habis. Dah jadi apa? Jadi banduan dekat Malaysia ni. Betul tak geng? Betul mas. Tak cukup lagi pada tu ya.
Korang yang datang dari kampung tu ya, warga Bangladesh ataupun warga Indonesia, kemungkinan besar korang ada buat pinjaman berhutang mungkin dengan ejen ataupun dengan bank. So korang bulan-bulan kena bayar hutang kena selesaikan hutang kan, semata-mata nak masuk Malaysia, nak bekerja kan. Mungkin kena bayar kontrak ataupun permit ataupun visa, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi bila dah dapat bekerja kat Malaysia ni kan, gaji pun dah cun, mungkin ada yang gaji 3,000, 4,000, 5,000. Kerjalah elok-elok, tak payahlah bergaduh, tak payahlah bermusuh-musuhan warga Malaysia, warga Indonesia, warga Bangladesh, kita sesama Muslim. Tak perlulah bergaduh, kerjalah sama-sama. Kita cari rezeki yang halal di bumi Allah. So tak payahlah nak bergaduh-gaduh, tak payahlah nak berdendam-dendam Aku nak pesan kepada warga Indonesia, selesaikanlah kes ni cara baik, tak payah nak berdendam-dendam So, pada korang, aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku tak faham. Semalam aku scroll TikTok ni, aku jumpa satu konten yang dia buat oleh orang Indonesia ni, yang mana brother yang dekat atas ni menyatakan yang brother geng-geng bedah ni, siapa yang selalu tengok TikTok kan akan perasan geng-geng bedah ni mengulas isu-isu tentang Indonesia. Dan brother dekat atas ni mengatakan yang geng bedah ini adalah content creator daripada Malaysia. Inilah yang aku tidak faham. Kenapa mereka ni sesama Indonesia, sesama NKRI tidak mengenali sesama mereka. Bagaimana ni brother yang pakai baju ada logo-logo pink ni, dia kata ini orang Malaysia, sedangkan ini adalah bangsa Indonesia, orang Indonesia tetapi berbangsa Melayu Indonesia. Tetapi mereka mengatakan ini orang Melayu Malaysia. Ini silapnya. Kat mana silapnya pendidikan di Indonesia ini? Sepatutnya dia kenal sesama suku. Kita orang Malaysia pun kita kenal orang Jawa, kita kenal orang Bugis, kita kenal orang Padang, kita kenal orang Aceh dan sebagainya, etnik-etnik di Indonesia kita kenal. Tetapi mereka sesama di dalam negara mereka, mereka tidak mengenali sesama mereka. Malah mereka mengkecilkan orang Melayu di Indonesia. So untuk orang-orang Indonesia, pastikan sebelum korang menuduh tu, korang pastikan dulu asal usulnya sesuatu berita tu. Jangan buat fitnah macam ni. Dan ni korang dah fitnah Malaysia ni, sedangkan berada dalam video ni yang pakai baju putih ni adalah geng-geng bedah yang selalu buat TikTok berkenaan dengan isu-isu yang berlaku di Indonesia. So geng-geng bedah ni adalah orang Melayu Indonesia yang berada di Sumatera atau sebetulnya di Riau ataupun di kawasan Sumatera Barat. Ni. So ni geng bedah adalah orang asli Indonesia, beretnik Melayu. So jangan suka-suka nak fitnah Malaysia. Kadang saya juga tak habis pikir bang, sesama negara sendiri saja kadang memang ada segelintir orang Indonesia itu yang tidak kenal. Padahal di Indonesia ini banyak negeri seperti Sumatera atau di daerah Kalimantan menggunakan bahasa Melayu. Tapi anehnya, orang-orang Indonesia segelintir ini ada yang tidak tahu, menuduh orang Malaysia pula. Bahkan abangnya daripada Malaysia memberikan pesanan yang begitu sangat luar biasa di antaranya untuk orang Indonesia, orang Bangladesh, ketika merantau di Malaysia jangan saling bergaduh, sama-sama cari rezeki. Tapi segelintir YouTuber Indonesia ini memang sangat parah hari-hari selalu fitnah asyik negara tetangga kita, Malaysia, dan memberikan berita yang tidak sesuai fakta, seolah-olah Malaysia pro melindungi warga negara Bangladesh yang mengeroyok orang Indonesia, padahal warga Bangladesh tersebut ditahan, 9 orang ditahan, dan itu sudah dikeluarkan pemberitaan di media Indonesia. Kok sampai-sampainya buat berita bohong. Namun anehnya netizen pula banyak yang percaya. Kemudian seolah-olah negara tetangga kita ini selalu sibuk nyinyirin Indonesia, padahal yang suka nyinyir ini adalah segelintir geng-geng kalian YouTuber Indonesia yang membuat
berita fitnah sana sini negara tetangga kita, sampai-sampai melibatkan dengan Bangladesh lah apalah. Ini sangat miris ya. Cari duit sih cari duit, tapi kalau buat berita sesuailah yang fakta. Jangan menebar berita bohong. Dan saya akan mencoba untuk mereaction videonya sebentar saja. Netizen geram, Malaysia lebih lindungi pekerja Bangla. TKI asal Malaysia mengeroyok 30 orang. Pengeroyokan tersebut itu hanya 9 orang, tapi sedikit lebih bersih. Pindah ke kiri Bangladesh sana. Aduh, malu saja. Stoplah ada negara kita. Langsung Bangladesh pindah ke kiri udah remah. Padahal negara tetangga kita ini tidak ada tapi membantu kiri orang sih. Indonesia juga yang bekerja di Malaysia. Udah remah. Ini sangat miris ya apabila segelintir YouTuber Indonesia suka menebar fitnah dan biasanya mereka tidak nampak muka. Seolah-olah dibuat dramatis. Bayangkan kamu sedang duduk santai di rumah, menggulir media sosial, tiba-tiba muncul video brutal yang bikin darah naik ke ubun-ubun. Seorang pria Indonesia, berlogat khas Madura, tubuhnya lemas bersimbah darah, dikeroyok puluhan pria asing. Bukan tawuran antar kelompok lokal, tapi ini terjadi di jantung Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasinya? Bangsar, wilayah elite yang katanya aman. Yang bikin netizen tambah panas, pelaku pengeroyokan itu disebut-sebut berasal dari Bangladesh. Lebih dari 30 orang melibatkan diri, dan semuanya mengeroyok satu tenaga kerja Indonesia. Ya, 1 lawan 30. Apa kabar keadilan? Kejadian itu bukan sinetron, bukan juga konten prank. Itu nyata. Dan terjadi pada 15 Juli 2025 lalu. Menurut laporan awal, sang korban, pekerja migran asal Madura, menegur sesama pekerja migran asal Bangladesh karena kebisingan. Teguran biasa yang diharapkan selesai dengan kata maaf, malah berubah jadi tragedi. Diduga tak terima ditegur, kelompok pekerja Bangla itu balik menyerang secara brutal. Video yang beredar menunjukkan korban dihajar benda tumpul, tubuhnya dipukuli di kepala dan perut sampai tak berdaya. PDRM, Polis Diraja Malaysia, telah menangkap 9 orang pelaku. Tapi publik, khususnya netizen Indonesia, justru makin murka. Mereka menilai ini hanya tindakan kosmetik. Kenapa? Karena sejak dulu, mereka merasa Malaysia lebih cepat dan keras saat pelaku kekerasan adalah tenaga kerja Indonesia. Tapi kalau korbannya warga Indonesia, proses hukum mendadak lambat, bahkan kadang dibiarkan menggantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Minidaka adalah sebutan untuk area permukiman atau kawasan yang dihuni oleh banyak warga negara asing, terutama warga Bangladesh. Komunitas Bangladesh berkembang pesat di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir, dan Minidaka adalah pusat komunitas di Kuala Lumpur. Orang-orang Bangladesh seringkali berkumpul untuk melakukan transaksi dan kegiatan sehari-hari seperti berdagang, berbelanja, bahkan bersosialisasi. Bagaimana bisa Minidaka, ibu kota Bangladesh, ada di Kuala Lumpur, Malaysia? Mungkinkah ini adalah generasi Malaysia berikutnya? Tonton terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham, dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Asal mula Minidaka Kuala Lumpur adalah karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di Malaysia yang mendorong orang-orang Bangladesh untuk datang mencari pekerjaan, terutama di sektor perkebunan dan konstruksi. Selain itu juga, sebutan ini muncul karena beberapa area wilayah di Malaysia memiliki ciri khas seperti suasana Dhaka. Banyak orang Bangladesh yang datang ke Malaysia, terutama pada masa penjajahan Inggris, walaupun mereka dibayar dengan upah yang minim. Pada masa penjajahan Inggris, orang-orang Bangladesh ini disebut Benggala yang dibawa ke Malaysia sebagai buruh kasar, pedagang, bahkan ada yang menjadi tentara. Pada saat itu, pada abad ke-19, Malaysia banyak membutuhkan tenaga asing sebagai buruh kerja di perkebunan dan tambang timah. Tidak sampai di sini saja, setelah masa kemerdekaan, hubungan diplomatik antara Bangladesh dan Malaysia tetap terjalin erat. Kedua negara ini mengadakan perjanjian kerjasama, terutama untuk para pekerja. Malaysia membuka pintu bagi para pekerja Bangladesh untuk bekerja di Malaysia, meskipun dengan bayaran atau upah yang sangat minim. Kita tahu,
Selama ini, Malaysia terkenal dengan slogan Truly Asianya. Meskipun ada upaya pemerintah Malaysia merekrut pekerja secara resmi, praktek tak resmi pun banyak yang terjadi, yang menyebabkan banyak pekerja asing terutama warga Bangladesh yang berdatangan ke Malaysia demi mencari pekerjaan dengan menggunakan visa kerja atau visa 30 hari. Karena merasa sudah seperti di rumah sendiri atau seperti di negara sendiri, banyak pekerja ilegal ini yang menikahi penduduk asli agar mendapatkan status kewarganegaraan, bahkan sampai beranak pinak. Banyaknya orang Bangladesh di negara ini membuat Malaysia seperti Dhaka Bangladesh. Dari sinilah sebutan Mini Dhaka Malaysia. Mini Dhaka Kuala Lumpur muncul hasil dari perkembangan karena semakin banyaknya warga Bangladesh yang menduduki wilayah tertentu, terutama di pusat kota. Terbentuklah komunitas-komunitas Bangladesh dengan berbagai fasilitas yang memenuhi kebutuhan mereka. Mini Dhaka di Malaysia secara tidak resmi mengacu pada kawasan silang di Kuala Lumpur. Pemerintahan Malaysia sebenarnya tidak tinggal diam. Banyak diadakan operasi penertiban seperti yang terjadi besar-besaran pada Desember 2023 dan pada tahun 2024. Lebih dari 1.000 warga negara asing yang tidak memiliki dokumen yang sah dilakukan penertiban secara besar-besaran di Malaysia. Operasi yang melibatkan lebih dari 1.000 personel ini bertujuan memberantas aktivitas kriminal para pendatang asing ilegal di negeri jiran. Kepala kepolisian setempat menyatakan bahwa lebih dari 60 lokasi di kedua area tersebut menjalani inspeksi dalam operasi gabungan yang dipelopori Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dalam operasi gabungan ini, banyak warga negara asing ilegal yang ditahan, lebih dari 1.000 warga negara asing yang ditahan termasuk 2 anak-anak. Dalam operasi tersebut terdapat penyitaan barang-barang selundupan yang nilai totalnya mencapai Rp104.530 atau setara dengan 347,2 juta rupiah. Barang selundupan tersebut mencakup 100 karton rokok, 80 karton minuman beralkohol, dan obat-obatan ilegal. Penggerebekan ini terjadi di Jalan Silang Kuala Lumpur dan kawasan Pangsa Puri Baiduri di Bandar Tasik-Kusuma dan Selangor. Kalau berbicara fakta ya, orang Indonesia sendiri itu juga banyak bekerja di Malaysia. Namun anehnya kenapa segelintir YouTuber Indonesia selalu mengaitkan Malaysia dengan Bangladesh, Malaysia dengan Bangladesh. Yang saya herankan, maunya apa sih? Kenapa sih kita membuli negara lain, sedangkan kalau kita dibuli kan nggak mau kan? Tapi kita suka sekali membuli negara orang. Dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara tetangga itu bukan urusan kalian, dan negara tetangga kita itu lebih tahu akan segalanya. Jadi pada intinya mari kita saling respect, saling menghormati satu sama lain antar negara tetangga. Jangan sampai ada perkataan-perkataan intinya membuli, memfitnah dengan berita-berita tidak benar. Jadi pada intinya untuk sahabat-sahabatku semua, stop untuk membuat berita hoak ya. Apalagi berkenaan dengan negara tetangga kita yang dimana kalian pun tidak pernah datang ke Malaysia. Tapi kenapa suka sekali membuat berita bohong sana sini? Bukan hanya lelaki saja, bahkan seorang perempuan saja juga membuat berita yang tidak sesuai fakta. Kembalilah keluarga Bangladesh ke Malaysia, inilah itulah. Sebenarnya saya sangat heran, apa sih yang kalian mau pesankan kepada penonton dengan berita-berita yang mengarut ya kan, lebih sibuk urusan negara orang dibandingkan negara kita sendiri. Mungkin sebagian netizen di Indonesia percaya akan berita seperti ini karena orang-orang kita ini kalau disuguhkan dengan berita hoaks seperti ini, dia tidak mau menelusuri fakta sebenarnya apa yang terjadi. Jadi dinikmatilah video-video kebohongan tersebut. Jadi pada intinya stop untuk membuat berita bohong. Mari kita saling respect, saling menghormati satu sama lain. Dan pada faktanya pelaku yang mengeroyok orang Indonesia itu pun juga sudah ditahan. Dan jumlahnya tidak 30 orang, 9 orang. Kenapa harus kalian tebar fitnah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.